Selamat sore, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada minggu ke-13 ini ya, kita akan menyimak ya dokumen apa itu demo simulasi dari teman kita yang bernama Rijal Absen Nugroho yang telah mempelajari apa itu virtual network ya dengan satu software simulator. Nah, virtual network simulator ini rencana saya nanti akan kita jadikan sebagai itu bahan UAS ya. Jadi mohon disimak dengan baik-baik cara penggunaan virtual network simulator ini ya untuk mensimulasikan virtualisasi jaringan di dalam satu device atau suatu hardware. Saudara-saudara, virtualisasi ini yang kemarin didiskusikan sama kita ya di forum itu sudah sangat menjawab semuanya dan semua sudah memberikan kontribusi dari berbagai aspek ya, dari berbagai aspek konsep ya, kemudian juga teknis bahkan juga ke implementasi sebagian ya. Jadi virtualisasi ini akan kita demokan hari ini dengan bantuan Mas Rijal ya yang telah cukup banyak menggunakan software-softwarenya. Nah, saudara-saudara, virtualisasi ini di dalam satu jaringan era sekarang itu sudah merupakan satu keharusan bagian dari layanan suatu sistem. Seperti kita ketahui saudara-saudara, layanan daripada teknologi informasi ini ya pasti mau tidak mau melibatkan yang namanya virtualisasi. Sebagai contoh hal yang sepele, email ya, email yang diberikan oleh Google kepada kita ya, Gmail, itu setiap orang mendapatkan jatah kurang lebih 25 giga yang gratisan. Nah, 25 giga misalkan penggunanya adalah sekian miliar. Ya, sekian miliar pengguna dikalikan dengan alokasi storage ya atau penyimpanan yang diberikan di dalam Gmail itu berapa Pak penyimpanan fisik yang dibutuhkan. Nah, penyimpanan fisik yang dibutuhkan ini saudara-saudara tidak akan mungkin disuplai oleh konsep sederhana oleh dedicated single hardware, single user. Tidak akan mungkin. Sehingga apa? Sehingga itu kalau itu dilakukan dengan cara seperti itu, maka Google akan kehabisan storage ya, karena kan layanan dan juga permintaan daripada user itu tidak bisa dibatasi. Tidak bisa dibatasi ya kan, sehingga harus ada suatu cara untuk mengantisipasi itu, yakni dengan cara virtualisasi. Ya, walaupun virtualisasi yang kita laksanakan ini berbasis pada virtualisasi yang katakanlah ya quality of service-nya atau QoS-nya kan, itu eh, masih bisa di cover ya dengan layanan yang cukup ya, yang cukup secara ini ya, secara hmm, timbal balik baik antar user maupun juga oleh provider ya. Kalau untuk sudah layanan yang sangat besar sekali ya tentu itu virtualisasi ini beranjak menjadi konsep yang bernama ya kan eh, kompresi data ya, kompresi data tapi tidak mengurangi daripada kualitas itu virtualisasi ya. Nah, oke. Oke, hari ini saya berikan waktu berdiskusi dengan Mas Rijal Nugroho ya kurang lebih 1 jam atau 1 jam setengah, jangan lama-lama, karena ini akan saya tinggal, kemudian nanti akan saya unggah di dalam LMS hasil demo simulasi dari Mas Rijal ini bersama teman-teman. Nah, kira-kira cukup ya waktu 1 jam atau 1 jam setengah, kira-kira Insya Allah juga Pak. cukup ya? Oke, ya. Nah, waktu dan tempat saya silakan kepada Mas Rijal ya, dan juga Mbak Joen sama teman-teman ya. Silakan dimulai dan nanti akan saya unggah hasilnya ya. Ini udah saya rekam ya tadi ya? Sudah Mas Rijal, udah Sudah saya rekam Pak. ya tadi ya? Ya Pak. Ya. Udah ya? Oke. Oke. Oke Mas Rizal, silakan ya. Time Ya. is yours ya. Ya. Terima kasih Ya. atas waktunya. Silakan tampilkan wajahnya biar nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nah, biar kita kenal semuanya. Oh ya. Hmm. Ya. Wes, Mas Rizal, ganteng banget Mas Rizal. Wah, keren sekali Rizal ini ya. Oke, silakan Mas Rizal, silakan silakan. Ya. Oke. Terima kasih atas waktunya ya Pak Ucu. Nanti minta tolong buat teman-teman diingatkan juga kalau waktunya udah 45 menit ya, biar saya bisa cut gitu ya. Izinkan saya share screen ya. Ya, jadi yang saya praktekkan atau demokan kali ini lebih ke bahasan yang awal ya, yaitu virtualisasi komputer ya.
di mata kuliah komunikasi data ya. Virtualisasi komputer yang kalau kita lihat di e-book ini virtualization 2.0 ini ngebahas tentang virtualisasi mesin atau virtualisasi komputer. Nah, virtualisasi mesin ini teknologi yang sudah lama dan kebetulan waktu tahun sekitar 2013-an itu saya ada experience menggunakan virtualisasi mesin di perusahaan tempat saya bekerja gitu ya. Di waktu itu perusahaan membeli sebuah server blade, rack server itu ya, dan membagi menjadi beberapa server dengan teknologi virtualisasi mesin itu. Saat itu yang dipakai softwarenya itu KVM. Karena setahu saya memang software virtualisasi mesin yang populer terkenal karena performanya yang kencang itu kalau bukan KVM ya Sun gitu ya. Itu dua-duanya open source dan kencang karena sudah terintegrasi dengan kernel Linux gitu. Dan kebanyakan provider cloud computing juga eh, provider cloud ya saat ini juga kalau menggunakan virtualisasi mesinnya kalau nggak KVM ya VMware. Cuman kalau KVM ini kan open source, kalau VMware ini license ya, jadi berbayar gitu. Kita nggak akan pakai VMware dan kelemahannya KVM atau Sun ini tidak ramah buat pemula. Jadi saya eh, tidak akan menggunakan KVM. Ada satu tool virtualisasi mesin yang ramah itu adalah VirtualBox gitu. Ini eh, biarpun performanya kurang, tapi fiturnya udah sama lengkap dengan KVM dan sangat ramah bagi pemula. Jadi begitu kita pakai, kita nggak perlu banyak setup, kita tinggal klik-klik menunya, kita bisa menggunakan virtualisasi mesin dengan mudah. Untuk downloadnya bisa kita searching aja VirtualBox ya. Nah ini ya. Jadi VirtualBox itu produk dari Oracle ya. Oracle VirtualBox ya. Ini bisa di-download, pilih platform yang mana, dan kemudian diinstal. Kalau saya sudah melakukan penginstalan, jadi sudah saya running di sini. Ini adalah Oracle VM VirtualBox Manager ya. Nah, kalau pertama kali kita download, itu tentu belum ada server yang uh, sudah ada ya. Kita harus menambahkan gitu. Nah, kalau sudah kita untuk pertama kali kita bisa menjalankan itu dengan memilih sebuah ISO ya. Ini saya coba tutup aja dulu. Saya running ulang. Ya. Nah, ini saya sudah melakukan penginstalan. Kalau teman-teman belum, berarti teman-teman pertama kali itu melakukan membuat sebuah eh, virtual mesin baru dan dipilih source-nya itu sebuah ISO ya. Kalau ISO berarti nanti kita akan melakukan penginstalan step by step dan itu cukup memakan waktu dan ada banyak yang di-download ya. Jadi tidak dipraktekkan karena akan habis waktunya nungguin kita download aplikasinya gitu. Nah, saya akan menjelaskan kalau kita sudah mempunyai sebuah virtual mesin di sini. Ya, ini bisa kita melakukan eh, start atau kita melakukan setting di sini. Ya, kalau kita melakukan setting, nanti kita bisa mengubah-ubah. Nah, contohnya kita ingin mengubah memori, ya kita masuk ke sistem, kemudian ke motherboard,
Di sini kita bisa mengubah memori. Memorinya mau kita alokasikan berapa MB di dalam virtual machine kita. Gitu. Kita ingin mengubah prosesor, mau jadi 1 CPU atau 2 CPU, kita bisa ubah di sini. Gitu. Ya. Nah, kemudian kalau untuk storage, kita bisa atur di sini. Storage ini. Storage, nah, kita lihat yang di controller SATA ya, di sini. Nah, ini bisa kita ganti-ganti. Di sini saya pakai storage yang ini, JGDI, ini bisa kita ganti atau kita tambahkan di sini. Kalau kita sudah punya sebuah storage di dalam disk kita bisa choose. Kita pilih choose, nanti kita bisa pilih ini adalah contoh storage nih yang eh, blok-blok seperti ini. Ini adalah storage ya. Tapi kalau belum, kita bisa klik di sini. Kita choose atau klik, kita bisa klik baru di sini. Ya, kita klik, kita akan ditanya menggunakan eh, virtual tipe dari virtual hard disk. Misalkan kita pilih disk image atau DI ya, kita bisa next. Nanti akan eh, apa eh, ini ya ditanya tentang alokasi. Alokasinya secara dinamis ini akan yang digunakan space-nya di eh, fisik hard disk kita itu. Ya. Ini bisa kita pilih ya, gitu. Kalau mau kita next, kita juga bisa mau menggunakan berapa? Apakah 20 atau berapa ya? Ini bisa kita geser-geser. Ya. Kita finish. Ini namanya apa? Ya. Nanti disimpannya namanya apa? Misalkan ini ya, kita nggak ubah namanya JP1 misalkan ya. Ya, kita finish. Maka sudah ada dua nih yang di attach sekarang. Ada dua. Ini kalau tadi kliknya berhasil enggak ya? Kita cek ya. Sudah ada harusnya karena dia udah jadi. Oke, nggak apa-apa, kita buat lagi juga nggak apa-apa. Terus kita bisa add di sini. Add adalah untuk attach. Nih sudah ada ya. JQ1, JQ2 ini yang tadi kita buat 2 kali. Ya, yang pertama JQ1, yang kedua JQ2. Jadi kalau klik itu hanya untuk membuat storage-nya aja. Kalau add itu untuk attachment. Jadi kalau diklik belum 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 terattach ke dalam server kita. Kalau sudah kita attach ya harus pakai edge ya. Ini kita open ya. Terus kita add lagi misalkan yang dua kita open, nggak bisa ya di attach. Kita juga ini kenapa nggak bisa di attach? Nggak bisa di attach ya, tapi saya sudah attach 2 sebelumnya, yaitu eh, clone, Jackie clone, sama yang ini adalah Jackie VDI. Kita bisa ganti-ganti melalui menu tadi ya, melalui choose di sini kita ganti lagi bisa ya, berubah jadi Jackie DI. Kalau mau kita ganti bisa juga langsung dari sini kita clone yang tadi. Nah ini akan berganti. Jadi sistem di VirtualBox itu kita nggak bisa hard disk existing kita ini kita ganti kapasitasnya yang tadinya 10 jadi 20 itu nggak bisa. Kita harus bikin baru storage yang baru, misalkan mau upgrade jadi dari 10 ke 20, kita bikin baru dulu yang 20, habis itu data-datanya kita pindahkan,
secara programming tentunya. Kemudian kita attach-nya kita ganti. Itu kalau di VirtualBox. Cuman kalau kita infrastruktur as code itu bisa kita kerjakan semuanya dalam sebuah programming gitu ya. Cuman karena kita pakai uh, user interface yang berbasis GUI ya, ya kita bisa tinggal pilih-pilih ini aja gitu. Oke, saya masih coba kenapa yang ini, siapa tahu sekarang bisa. Oh bisa ya, pindah ke Jeki 2 nih sekarang. Ya, ternyata bisa juga. Tadi berhasil ya. Atau kita ganti ke Jeki 1 yang sudah kita bikin tadi. Ini ya berubah juga ya. Cuman ini ada warning. Berarti Jeki 1 itu bermasalah ya. Kalau yang Jeki 2 itu nggak bermasalah. Kita bisa klik ya, yang Jeki 2 oke ya, nggak ada masalah. Itu cara kita mengganti storage dari sebuah server kita. Yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan perubahan storage ataupun perubahan memori dan CPU, itu server harus dimatikan, jadi harus down. Itu di VirtualBox eh, persyaratannya seperti itu, constraint-nya ya. Jadi kita matikan dulu. Ini misalkan saya nyalakan ya, saya nyalakan. Oh, ini saya kembalikan ya, karena harddisk sebelumnya, storage sebelumnya udah ya. Saya ganti lagi storage-nya. Nih, pakai yang ini. Oke, sudah. Nah, ini bisa kita nyalakan. Ketika saya ganti ke harddisk yang lain tadi, nggak bisa booting. Karena harddisk yang saya buat tadi kosongan. Ya, belum diinstal apa-apa. Ya, jadi kalau kita ingin ganti harddisk, pastikan udah di ini dulu, di dipindahkan juga data-datanya. Tapi pemindahannya itu melalui programming ya di situ. Nah, begitu ini nyala ya, apa proses servernya sedang nyala. Ini kalau kita cek di setting, kita ke sistem. Nah, ini nggak bisa diubah semua, disable ya. Jadi kalau kita ingin mengubah mengubah ini memori CPU maupun storage itu harus dalam keadaan server mati gitu. Kalau nyala nggak bisa. Ini nggak bisa dipilih karena servernya nyala. Itu yang perlu dipahami di sana ya. Nah, yang kedua kita sudah menyalakan eh, ini apa eh, servernya. Saya akan login. Untuk networking kita secara default kalau kita membuat sebuah virtual mesin itu yang disediakan hanya NAT ya.
NAT itu untuk server kita itu bisa mengakses internet gitu. Tapi dari luar itu tidak bisa mengakses ke server kita. Jadi cuman keluar saja ya kalau NAT ya. Itu. Oke. Ini saya masuk ke terminal. Ini untuk mempraktekkan bahwa server kita itu bisa keluar, punya bisa mengakses keluar ya. Ping google.com. Nah, ini nggak dikenali, artinya eh, server kita belum terkoneksi secara internet. Kita perlu mengaktifkan, dan secara default itu network yang tersedia adalah wired connected ini ya, itu Ethernet ya, pakai Ethernet ya. Kita koneksikan dulu. Ini connect. Oke, sudah connect. Kita coba ulang. Ya, ya ini udah bisa, berarti udah bisa mengakses internet. Ya, nah itu satu. Terus bagaimana kalau kita ingin mengakses ke server VirtualBox gitu? Ya, secara default itu belum bisa, jadi perlu disetting. Yang perlu disetting adalah kita coba masuk ke sini lagi. Ini kita setting lagi di sini. Nah, kita masuk ke network. Ya, network. Nah, adapternya itu secara default adalah NAT. Ya, NAT itu artinya adalah dari dalam kita bisa mengakses keluar. Tapi dari luar itu nggak bisa mengakses ke dalam nih, karena adapternya itu NAT gitu. Tapi kita bisa pakai teknik namanya adalah port forwarding. Port forwarding itu adalah eh, port yang masuk kita forward ke dalam port di dalam server virtual machine. Gitu. Kita caranya klik advance di sini. Ya, di sini ada port forwarding. Ya, kita klik lah di sini. Kalau pertama itu kosong di sini. Nah, ini kosong awalnya. Kita perlu add dulu seperti ini. Ya, oke. Kita Saya sudah bikin yang satu record namanya adalah SSH, itu untuk supaya komputer saya itu bisa eh, apa ya eh, bisa berkomunikasi dengan dari luar gitu. Jadi saya pakai SSH. SSH-nya protokolnya itu TCP, hostnya itu adalah localhost, terus hotspot, host IP itu adalah IP laptop saya ya. IP laptop saya adalah localhost. Dan hotspotnya adalah mau yang saya forwarding adalah 2222. Saya forwarding ke virtual mesinnya adalah kedua-dua. Ini pakai teknik eh, port forwarding. Setelah saya melakukan ini, ya, saya bisa eh, melakukan SSH ke mesin virtualnya ya. Saya buka terminal di laptop saya ya. Di sini, ini saya bisa SSH min P itu port. Kalau nggak pakai min P itu berarti default port SSH adalah 22. Karena saya tadi kan eh, portnya adalah 2222 yang ini ya. Jadi saya harus pakai min P. Kemudian username-nya apa? Username yang saya gunakan di virtual mesin tadi adalah Rijal Asep Nugroho ya. Rijal Asep Nugroho at localhost, atau kalau mau IP ya 127.0.1 ya. Localhost ya seperti ini
Ini kita enter, tanya password, masukkan password kita yang di virtual machine. Nah, ini sudah masuk ke dalam uh, virtual uh, virtual mesin kita. Nah, bagaimana kalau kita ingin uh, mengakses virtual mesin kita itu diakses dari bukan dari host, tapi dari jaringan LAN gitu ya. Nah, itu kita perlu setting namanya adalah networknya adalah bridge. Ya, cuman tidak bisa kita praktekkan karena laptop saya tidak ada dalam jaringan LAN ya. Tapi kalau mau dipraktekkan, kita sebenarnya saya sudah membuat ya. Saya kalau untuk membuat network, saya biasa pakai NNCLI ya di sini. Ini so ya. Ini saya kalau pertama kali teman-teman membuat masuk ke server mesin, pasti cuma ada ini Ethernet. Ethernet ini ya wire itu tadi, wire wire connection. Ini Ethernet ya. Tapi saya sudah bikin network baru, yaitu ini BR0 yang tipenya adalah bridge. Nanti kalau mau kita aktifkan supaya server virtual mesin kita itu bisa diakses dari luar, kita bikin satu tambahan lagi adalah sleeve ya. Tipenya sleeve, yang sleeve bridge ini kita jadikan sleeve dari masternya adalah ini EMP0S3. Itu nanti virtual mesin kita bisa diakses dari komputer lain yang masih dalam satu jaringan LAN gitu ya. Kalau ingin lebih tahu informasinya bisa kita cek aja ini bridge ya contohnya. Ya, ini how to add network bridge with network manager ya. Network manager CLI. NMCL itu network manager CLI. Network manager yang berbasisnya adalah CLI. Jadi lewat command terminal itu ya. Ini bisa kita ikutin bagaimana sih cara membuat bridge ya seperti ini. NM CLI connect the bridge if name BR0. Ini kalau saya bikin ya di sini saya tambahkan BR1 ya, misal bikin lagi BR1. Oh, nggak bisa karena harus super user ya. Kita sudo dulu, sudo su. Ya, kita ulang. Ini ya perintahnya tadi. Nah, ini tercipta ya. Saya zoom, saya perbesar biar kelihatannya. Ini sukses ya, sukses membuat bridge ya. Ini kalau kita tampilkan NMCLI show con salah con dulu ya. Con show akan tampil ya. Cuman yang aktif ini cuman ini BR0 sama ENP0S3 ini yang aktif ya. Kalau kita filter ya NMCLI con show, kita filter yang aktif saja ya, akan muncul tetap muncul semua ya. Gitu. Kalau kita ingin mengaktifkan, kita bisa menggunakan apa up ya, NMCLI con up BR1 ya, connection. Oh, NIM-nya ini grid BR1 ya. Ya. Jadi
pasti saat bikin koneksinya NIM-nya bridge BR1 ya. Ya. Jadi kalau kita aktifkan ya NM CLI on up bridge BR1. Ya sukses tuh, sekarang udah aktif dia. Kalau NM CLI on show aktif ya, masih sama ya. Kita lihat nih ya, kita bisa tampilkan yang aktif saja. Harusnya sih ini enggak yang muncul, cuman yang aktif saja ya gitu. Kalau saya coba nonaktifkan ya, NMCLI on down bridge PR1. Nah, sudah kita aktifkan, saya so aktif. Oh iya benar ya, sudah hilang ya karena sudah kita down. Yang PR0 juga kalau kita down ya, PR0 ya, nanti kalau kita aktif ya tinggal satu aja. Ini tapi tidak berguna ya karena kita cuman membuat bridging aja. Kalau network yang tipenya bridging, harusnya dilanjutkan setelah membuat bridge itu adalah membuat sleeve ini. Ya, sleeve-nya itu eh, BR0, if NIM-nya BR0, if NIM-nya itu adalah ini ENP0S3, kemudian master sebagai master, kemudian yang jadi sleeve adalah BR0. Setelah itu kita down-kan yang ENP0S3. Setelah itu bisa diakses dari luar gitu. Itu kalau ingin mempraktekkan. Cuman saya sendiri tidak bisa mempraktekkan karena tidak ada dalam sebuah jaringan LAN gitu ya. Mungkin itu untuk setting networknya untuk di virtual mesin. Kita kembali ke ini ke virtual mesin lagi. Di virtual mesin kita ada itu, kita kenal istilah itu adalah snapshot. Nah, atau image ya, snapshot. Snapshot itu apa? Snapshot itu berguna kalau kita mau menyimpan sebuah state. Misalkan nih, sebelum kita eksperimen menginstal eh, sesuatu aplikasi, kita simpan dulu. Ya, caranya dengan metik ini ya, ini tik snapshot. Ya, kita misalkan eh, kita sebutlah snapshotnya, misalkan sebelum install berarti pre-install pre-install Nginx misalkan, kita okein ya. Nah, nanti akan disimpan agak lama ya. Nah, setelah suatu saat kemudian kita akan menginstal Nginx setelah itu. Ternyata bla 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 membuat servernya rusak gitulah. Nah, terus bagaimana kalau kita mau rollback? Ya kita sudah punya snapshotnya. Kita bisa restore ke sini. Kita klik kanan ya, klik kanan. Kita klik aja, kemudian kita pilih restore dari sini. Ya, ini muncul mana tik lagi, restore-nya di mana? Ini tombol restore ya, nggak muncul. Coba ini ya, saya matikan dulu untuk ininya. Ya.
ini lambat, geser geser mouse lambat karena memori saya nggak kuat berarti ya. Oh, ya saya matikan servernya. Oh ya, untuk yang port forwarding itu tidak hanya terbatas pada SSH ya. Kita bisa juga port forwarding misalkan untuk HTTP ya, port 8080 kita forwarding ke 80-nya virtual machine itu juga bisa ya. Tadi saya cuma contohin yang SSH saja lah. Kalau servernya mati, dalam keadaan mati ini maka button restore ini muncul. Artinya, oh tadi kita udah eksperimen install suatu aplikasi bla 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 ternyata gagal gitu ya. Rusak lah. Ya udah kita shutdown aja. Shutdown bisa lewat aplikasi tadi atau bisa lewat sini juga bisa ya. Kita klik di sini nanti ada stop nih. Stop, power off ya nanti shutdown juga sama. Jadi shutdown itu tidak harus melalui server virtual box-nya, server virtual mesinnya ya. Kita juga lewat sini. Ini stop, nanti muncul ya. Nah kalau sudah shutdown, kemudian kita restore ke backupan state yang sudah kita buat tadi. Nah ini restore ya. Yakin mau sekalian treat nggak dengan snapshot kali ini? Ya karena asumsinya bahwa ketika kita eksperimen tadi gagal ya nggak perlu dibuat snapshot ya. Kita uncentang kemudian kita restore. Nah setelah di restore ini maka kalau kita nyalakan lagi kondisinya adalah sama persis seperti sebelum kita menginstal aplikasi Nginx gitulah misalkan ya mau kita install ada aplikasi Nginx gitu. Ini eh, keunggulannya snapshot adalah seperti itu dan yang perlu dicatat snapshot itu bisa dijadikan backup ya. Kalau suatu saat kita backup tiap hari ada backup, tiap hari ada backup ya itu juga sah karena apa yang di snapshot itu seluruh termasuk seluruh konfigurasi dan data yang ada saat itu di, disimpan semua di situ. Tapi kalau penggunaannya sebenarnya bukan untuk backup gitu. Jadi disarankan kalau kita membuat sebuah snapshot baru, ya snapshot lama dihapus saja. Nih ada delete snapshot. Kenapa? Karena semakin banyak snapshot juga mempengaruhi performa, akan semakin lambat gitu. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman virtual mesinnya dipakai untuk kebutuhan basis data, misalkan, dan kita ada, karena basis data itu kan bergerak terus ya, datanya, dan kita menggunakan backupnya sekalian dengan teknik snapshot, yaitu tidak wise, tidak bijaksana gitu. Kalau mau backup basis data ya seharusnya pakai kalau MySQL ya pakai MySQL dump gitu ya. Bukan di snapshot langsung se server-servernya gitu, bukan seperti itu. Karena tujuannya snapshot ini adalah untuk eksperimental kalau kita mau melakukan sesuatu dan kita takut saat melakukan sesuatu itu gagal dan kita ingin balik ke keadaan sebelumnya ya tinggal restore snapshot terakhir yang sudah stabil gitu. Tujuannya itu untuk kepentingan internal. Cuman kadang kita hapus dipakai untuk backup database juga gitu ya. Itu tidak disarankan lah gitu. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi bahwa ini ya ada tulisan pre-install Nginx berarti ini kita sudah restore ke snapshot pre-install Nginx ini udah ada informasi ya. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, snapshot ini kepentingannya adalah kepentingan internal ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin server kita ini mau kita eh, apa kasih ke pihak lain.
misalkan kita mau pindah cloud gitu ya, pindah ke cloud dan kita nggak ingin menginstal dari awal gitu ya. Nah itu bagaimana gitu kan? Nah kalau untuk pindah ke server lain ke eksternal, kita nggak bisa pakai snapshot. Snapshot ini hanya untuk kebutuhan internal. Kalau pindah ke tempat lain, kita itu menggunakan pembuatan eh, file ya, gitu. File ini ya, ini ada di dalam apa? Di bukan di menu sini ya, tapi adanya di sini. Ya, kita bisa file ekspor atau import. Karena ini kan kita mau ekspor supaya server kita nanti bisa digunakan di server lain. Jadi kalau kita memulai sebuah server, kita bisa memulai dari nol, artinya kita menjalankan file ISO ya untuk penginstalan, atau kita tinggal melakukan import dari sebuah file yang sudah diekspor dari server virtual lain gitu. Nah, kalau kita mau ekspor ini adalah menunya ya. Nah, itu. Ini yang mau diekspor yang mana? Misalkan yang Jeki ini ya. Next. Ya, kita mau dijadikan apa? Ada dua format ya. Eh, Format yang open ya, yang standar untuk pertukaran file antar antar software virtual machine, yaitu ini OVA, sama satunya lagi OVD ya. Jadi ada dua. Ini bisa kita pakai Open Virtualization Format yang misalkan ini ya. Nah, kita ini jadi OVA nanti. Nah, kita bisa eh, next saja. Setelah selesai, nanti kita kasih file yang kita ekspor ini ke pihak yang ingin kita atau kita misalkan kita sendiri yang mau pakai, kita misalkan di tempat lain kita pakai KVM gitu ya, bukan pakai VirtualBox. Dari KVM itu kita bisa juga buat server berdasarkan file OVA yang kita buat dari VirtualBox. Jadi lintas antar software itu bisa gitu. Ya, itu contoh untuk melakukan ekspor file ya, bentuknya bisa file OVA atau file OVD. Nanti eh, file yang dibuat oleh VirtualBox bisa diimport oleh KVM dan sebaliknya, yang dari KVM juga bisa kita import di VirtualBox. Itu bedanya antara snapshot dengan export file gitu ya. Kemudian ini ada fitur clone kalau kita ingin membuat banyak server yang sama, kemudian mau kita setup dengan load balancing. Ya, kita tidak perlu bikin eh, file OVA kalau memang masih di dalam satu virtual box yang sama. Kalau kita ekspor file OVA itu kebutuhannya kalau mau dijalankan oleh software lain. Kalau masih sama-sama dijalankan virtual box di sini, kita bisa pakai clone saja di sini. Kita klik clone, ya, misalkan namanya jadi clone, ya kita jalankan aja full clone ya. Next, ya, current machine state, finish, ya akan di copy. Setelah itu kita akan sudah mempunyai dua server yang sama persis, sehingga kita bisa terapkan load balancing ya, supaya beban yang masuk itu bisa kita share ke dua server ya. Itu eh, bedanya antara snapshot, eh, file, sama clone ya, mungkin itu.
Ya, saya kehabisan memori ini. Your system has run out of application memory ya. Ya, tapi mungkin memang cuman itu saja ya. Jadi VirtualBox materinya cuman itu saja. Jadi saya akan post saja. Oke. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan tentang VirtualBox, teman-teman? Oke. Kalau nggak ada, saya akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang kontainer. Eh, kon, kon, apa? Kontainer, ya, sistem kontainer ya. Jadi kalau virtual mesin seperti yang kita lihat tadi, itu benar-benar satu server itu mandiri, terisolasi beserta dengan kernel-kernel OS-nya. Jadi kalau kita punya dua server yang kita clone tadi ya, kita punya satu server terus kita clone ya, kita clone lagi ada tiga server, maka tiga server itu eh, full operating sistemnya lengkap, termasuk dengan kernel-kernelnya gitu. Sehingga eh, ya ukuran filenya jauh lebih besar gitu ya. Nah, ada teknologi lain yang kita kenal dengan istilah kontainer. Kontainer itu bedanya di mana? Ya, bedanya itu kontainer ini berbagi OS kernel. Jadi kalau intinya operating system itu kan kernel ya, core-nya itu kernel. Jadi dia berbagi kernel yang sama. Kemudian yang terisolasi adalah layer di atas kernel. Nah itu baru, jadi ukurannya relatif lebih kecil, gitu, karena berbagi kernel yang sama. Itu kalau kita menggunakan kontainer. Nah, saat ini juga teknologi kontainer itu cukup booming ya, terutama sejak eh, Docker itu eh, mempopulerkan lah untuk kontainer. Nah, jadi sekarang sih sudah sangat banyak ya yang salah powerful, salah satunya adalah Kubernetes ya. Kubernetes itu sangat powerful ya, yang termasuk berjaya lah di sistem kontainer itu. Nah, di saat ini saya akan coba mempraktekkan Docker ya. Untuk Docker, teman-teman bisa install ya, download dan install ini ada cara-caranya ya. Itu. Kalau mau di Windows, CentOS, Fedora, RHEL, ya, ya Windows ya. Nah, ini ada juga cara-caranya ya. Ini silakan nanti bisa dipraktekkan kalau ingin mempelajari Docker gitu. Di saya sudah ada uh, Dockernya ya, sudah terinstall Docker. Ini terminal saya sudah di laptop saya sendiri ya, bukan bukan SSH ke virtual mesin tadi. Ini sudah ada informasi ya, broadcast message dari virtual mesin saya kalau virtual mesin itu di shutdown sehingga koneksi saya ke virtual mesin itu ditutup ya. Jadi sekarang saya sudah di laptop saya sendiri ya, di host ya, bukan di virtual mesin. Ini saya sudah install Docker ya. Saya versi Docker yang saya pakai di sini ya. Ya, ini cara ngetek versinya dan kalau di Docker itu ada beberapa objek yang ada ya. Yang pertama adalah image ya. Docker images ini objek Docker ya salah satunya. Apa itu images? Images itu seperti
ini eh, ya seperti snapshot atau file tadi itu, file yang bisa diekspor ya. Jadi dengan image itu kita bisa menggunakan image itu ketika kita install atau dijadikan kontainer istilahnya kalau di Docker, maka di server kita itu kemudian sudah terinstall OS beserta aplikasi-aplikasi yang sudah diinstal sebelumnya. Jadi lengkap, tidak dari kosong image-nya ya gitu. Contohnya ini, saya punya banyak image. Kalau yang kosongan mungkin seperti saya kecilkan ya. Ya, yang kosongan misalkan kayak Ubuntu ini kan pasti ya OS-nya doang. Tapi kalau kayak MyPHP ini ya di dalam di dalam Linux Alpine ini saya kebetulan pakai Linux Alpine ya. Di dalam saya Linux Alpine kemudian di OS Linux Alpine itu saya install PHP. Nah, jadi ketika saya jadikan image maka itu udah lengkap dengan aplikasi-aplikasi yang diinstal di sana. Itu adalah image, objek image lah ya gitu. Kemudian ada objek lain apa lagi? Objek lain adalah container ya. Docker container ya, LS. Ya, ini adalah kontainer-kontainer yang ada di laptop saya. Kontainer itu apa? Kontainer itu seperti server yang sedang jalan. Kalau image itu seperti file ISO-nya, kalau kontainer itu servernya gitu yang sudah running. Ya, servernya ini bisa statusnya running, bisa statusnya down ya. Gitu. Tapi kalau kita ingin melihat eh, kalau kita Docker container LS ya ini akan tampil ya. Tapi kalau kita ingin melihat seluruh kontainer yang ada di server kita, kita bisa lihat pakai proses show atau PS ya. Kita tambahkan, kalau begini saja, ini yang aktif doang yang muncul. Tapi kalau kita tambahkan min A atau all, ya nanti semuanya termasuk yang sedang down juga akan ditampilkan. Itu kontainer. Objek lainnya apa di dalam Docker adalah network ya, network LS. Nah, saya ada beberapa network, yaitu ada bridge, host, local docker, node, dan uncia. Ini adalah network yang ada di dalam laptop saya. Gitu. Kemudian objek yang lainnya adalah volume atau storage. Docker, volume, ls. Ya. Nah, ini ada banyak volume. Kalau yang namanya pakai ID begini, ini berarti dibuatnya secara otomatis ketika saya run menggunakan mounting ya, volume menggunakan option min v atau min volume gitu. Tapi kalau kita bikin volume yang ada namanya juga bisa seperti ini contohnya. Ya, itu ada 4 objek yang penting di container yaitu image, container, network, dan volume gitu. Bagaimana cara membuat container eh, dari sebuah image? Nah, ini kita akan praktekkan. Docker ps-a kita lihat dulu. Ini Ubuntu misalkan mau saya remove ya. Docker container remove my Ubuntu ya. Apa? Stop ya. Stop. Ya, bisa stop, bisa juga apalagi kill juga bisa. Atau kalau mau pakai eh, shortcut docker rm min f my ubuntu ya, ini juga bisa. Nah, udah habis nih, udah berhasil ya. Kalau kita docker container ls udah nggak ada ubuntu ya, tinggal 4 saja. Nah, bagaimana caranya untuk merunning dari sebuah image itu docker run nama image-nya.
Nama image-nya, nah, nama image-nya misalkan adalah tadi kita lihat saya punya image Ubuntu ya. Kita misalkan ini saya punya image Ubuntu ya, saya running deh. Docker run Ubuntu. Begini. Nah, sudah berhasil. Kalau saya tambahkan Docker container ls, saya mau tampilkan semuanya. Kenapa nggak ada Ubuntu? Karena berarti nggak aktif ya. Docker ps min a. Nah, di sini ada satu ya ini Ubuntu nih. Ubuntu tapi namanya dibikin secara random. Hmm. Ya. Ini sudah exit, nggak aktif ya. Karena sebegitu di run dia selesai gitu. Ya. Kalau pingin nggak exit, saya hapus dulu ya. Docker rm min f kok exit ya. Saya copy ini. Ya, namanya ini ya saya copy, hapus. Nah, bagaimana kalau namanya jangan random gini biar kita gampang ya. Kita kasih nama aja saat running itu Docker run. Docker run Ubuntu kita kasih option name. Name-nya adalah my Ubuntu. Nanti namanya nggak random kayak gitu. Kita run ya. Docker ps min a ini muncul nih namanya adalah my Ubuntu ya. Nih namanya my Ubuntu nggak random lagi. Jadi lebih gampang kalau mau kita kill ya tinggal docker rm min f my Ubuntu. Nah, habis ya. Nah, tadi kan langsung exit. Bagaimana biar nggak exit? Itu kita tambahkan ini opsi min IT ya. Ini namanya berarti nanti adalah kita interaktif dan ke TTY ya. Jadi kalau kita running begini nanti tidak mati. Nah, langsung masuk ke uh, interaktif konsol ya. Nih, kita ls pwd ini udah masuk di dalam server Ubuntu ya. Ini udah masuk ke server Ubuntu. Nah, yang perlu diingat di dalam kontainer ini itu tidak ada persisten memori ya, tidak disimpan ke dalam hard disk gitu. Jadi apa yang kita tulis di sini begitu dimatikan kontainernya hilang semua data-datanya. Jadi nggak ada persisten. Nah biar persisten bagaimana kita tambahkan volume ya gitu. Nah yang kedua kan kita nggak mungkin run itu dalam interaktif seperti ini ya. Kalau kita close exit begini ya nanti kontainernya akan mati juga. Nih, exit juga. Bagaimana supaya tidak interaktif dan tidak mati? Kita pakai tambahan adalah daemon. Ya, tadi kita running. Nah, IT ini kita tambahin D. D itu artinya daemon. Jadi I itu interaktif, T itu TTY, D itu daemon. Artinya dia akan berjalan di belakang background seperti hantu gitu ya. Kita already jadi kita RM dulu ya. RM min F my Ubuntu. Ya, kita running sekarang. Nah, kalau begini kita nggak masuk ke interaktifnya kontainer kita. Jadi kontainernya itu bisa nyala terus. Docker ps min a. Nah, ini nyala tuh my Ubuntu-nya. Nah, itu tekniknya begitu. Pakai tambahkan D gitu. Bagaimana kalau kita ingin masuk ke dalam kontainer, kita jalankan komen itu pakai docker exec. Docker exec min IT, nama kontainernya my Ubuntu. Komen yang mau kita execute apa? Saya mau execute bin bash misalkan. Ya. Nah, ini udah masuk ya.
udah masuk ke bin bus. Kita bisa ls, ini udah dibuntu, pwd juga muncul bin bus. Kalau saya exit, ya exit dari bin bus, bukan keluar dari kontainernya, nggak jadi exit. Exit, saya docker ps min a, masih nyala. Ya, itu uh, teknik running servernya seperti itu. Ya, kemudian Ubuntu server yang kita tadi ya, kita ini dulu. Kalau kita ada perubahan, saya masuk lagi ya, coba ke Binbus. Di sini saya misalkan mau install V gitu ya. Saya mau pakai eh, V itu V foo.txt gitu ya. Nah, ini dibilang V itu command not found gitu. Terus saya mau install, saya install dulu deh apt-get update dan apt-get install Vim. Ya, oke. Sekarang kalau saya foo.txt bisa karena tadi sudah saya install gitu ya. Nah, kalau saya kemudian exit, kemudian saya stop container stop my Ubuntu ya. Oke, udah berhasil stop. Kalau saya yang docker ps min a, sekarang harusnya udah exit tuh karena saya stop ya. Saya start lagi docker container start my Ubuntu. Eh, salah typo ya. Nah, udah nyala lagi docker ps min a. Ini udah nyala ya, up. Saya coba masuk ke docker exec tadi ya. Saya foo.txt. Oke, masih bisa ya. Karena kita nggak mendestroy kontainer. Tapi sekali kontainer itu kita destroy, itu hilang semua yang sudah diinstal gitu ya. Itu challenge-nya begitu. Bagaimana kalau kita ingin biarpun ganti-ganti kontainer, eh, apa yang sudah kita install itu nggak hilang, kita perlu bikin volume dan kita mounting ke sana gitu. Contohnya kalau bikin volume adalah docker volume create misalkan my volume ya. Oke, sudah tercreate ya. Kemudian kita bisa docker run ke Ubuntu tadi ya. Saya docker rm minf my Ubuntu. Saya matikan docker run ini ya. Nimnya Ubuntu. Kemudian kita min volume atau min v ya boleh ya. Min v tadi yang kita bikin adalah my volume, ke mana di mapping ke opt misalkan my volume juga gitu ya. Opt nah udah berhasil. Sekarang docker ps min a sudah aktif, kemudian kita mau exec ke bus ya. Ini saya ls terus ke ls opt ya. Nah, ada my volume. Nah, my volume ini persisten. Jadi kalau suatu saat kontainer
Dan my volume-nya ini juga bisa kita attach ke berbagai server. Jadi kalau ada 5 server tapi berbagi storage yang sama bisa. Seperti itu. Itu volumenya. Dan volume itu juga sama kalau kita mau ngatur ukurannya segala macam bisa kita browsing aja ya. Docker volume. Misalkan kita tambahkan cara ngatur size gimana sih gitu ya. Docker volume aja ya. Kita pakai cari yang volume, dokumentasi dari volume. Ya. Nih dari Dockernya ada dokumentasi kita bisa setting banyak hal ya. Seperti ini mau di mountingnya ya, kemudian ada yang bahas size enggak. Nah ini coba saya cari lagi. Docker volume size option ya. Ya ini contoh ada nih size, ini contoh kita atur supaya volumenya size-nya adalah 100M ya. Ini contoh dan ini tipe volumenya ya, format format hard disknya apa gitu ya. Kalau Windows kan NTFS ya, kalau Linux ada ext4 atau ini BTRFS. BTRFS itu battery ya. Kalau TMPFS ini temporary, jadi cuma ada di memori ya, temporary file storage. Kalau BTR berarti battery file storage ya. Kalau NFS ini network network file storage. Jadi kalau network ya harus ditaruh IP IP-nya ya, IP-nya apa gitu. RW ini adalah read read and write. Read and write berarti bisa dua-duanya. Bisa dipelajari lebih lah di sana. Itu tentang volume. Kita balik lagi ke Docker. Satu lagi itu adalah network. Docker network ls ya. Oh, ini ada di dalam kontainer. Saya exit dulu. Docker network ls ya. Saya ada beberapa. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kontainer itu dia terisolasi, tidak akan eh, bisa berkomunikasi antara satu server kontainer itu dengan kontainer yang lain. Bagaimana biar mereka bisa berkomunikasi? Harus ada dalam sebuah network yang sama. Makanya kita tahu ada network. Misalkan saya bikin baru ya, nih Docker run Ubuntu lagi ya. Namanya saya ganti jadi Ubuntu 2 ya. Oke, kemudian saya masuk ke exec ya my Ubuntu. Saya ping ke Ubuntu 2 itu nggak dikenal ya. Oh, belum install ping juga ternyata ya. Ya, oke. Tapi eh, intinya kalau toh sudah install ping itu tidak akan dikenal ya, tidak akan dikenal. Nah, bagaimana supaya bisa dikenal? Itu harus ada dalam satu network yang sama gitu. Jadi contohnya ini ya, saya bikin file ya. Saya bikin file di sini ada MySQL, Nginx sama PHP, PM ya. Ini kalau saya lihat misalkan
cut MySQL, cut. Ya, ini kita lihat di sini ada network ini. Saya perintahnya Dockeran juga ya, kayak tadi Dockeran, cuman lebih lengkap ya. Dan kalau kita ngetik berkali-kali kan capek. Jadi saya buat file, saya isi ini. Ini kalau kita lihat networknya adalah local Docker. Ya. Kemudian saya juga coba cut file yang lain, misalkan Nginx. Ini juga networknya local Docker. Karena sama-sama di local Docker, berarti kedua kontainer itu baik Nginx maupun MySQL itu bisa saling berkomunikasi. Saya coba ya, Docker ps min a. Saya masuk ke salah satu server, misalkan yang Nginx ya, Docker exec min it Nginx bin bash ya, nggak ada ya, nggak ada. Nggak ada bin bash, jadi sebelum terinstall bin bash saya coba sh ya. Nah, di sh ada. Di sh ini saya ping melalui sh, ping ke php. Nah, bisa tuh. Kenapa bisa berkomunikasi antara Nginx dengan php? Karena sudah ada dalam satu network yang sama. Jadi kita harus membuat network dan eh, apa di eh, kemudian kontainer-kontainer atau server-server yang ingin kita bisa saling berkomunikasi harus dalam network yang sama. Itu eh, networkingnya seperti itu. Nah, sama perintahnya kalau mau bikin networking juga sama, Docker network create, ini tipenya apa? Misalkan bridge, kemudian namanya ya, new bridge atau my bridge lah. Ya. Nah, ini kalau kita Docker network ls sudah ada yang baru yaitu MyBridge. Nanti kalau kita bikin server-server ada 5, terus networknya kita pasang MyBridge semua, maka 5 server itu bisa saling berkomunikasi. Ya, itu setting yang paling gampang ya, cukup create seperti itulah. Kalau kita ingin tahu lebih dalam, kita bisa Docker inspect. Sama tadi ya, network, kemudian inspect, namanya misalkan MyBridge ya. Oh, salah ya, network, salah typo. Ya, ini ada IP-nya sekian ya. Tapi kalau kita pakai IP eh, susah dihafal ya. Jadi kita bisa pakai NIM aja, MyBridge. Ping tadi kan saya pingnya pakai MyBridge kan. Sama lah kalau kita IP address nggak hafal, tapi kalau domain name kan kita hafal ya. Jadi IP addressnya nggak usah kita hafalin, kita bisa pakai MyBridge aja. Tapi sebenarnya ya mereka punya IP. IP-nya ini dinamis. Kalau kita pingin dibikin statis ya ada perintahnya ya. Docker, semuanya tinggal di browsing sih. Docker network grid. Ini semuanya bisa di browsing lah cara pemakaiannya karena ada dokumentasinya semua. Nah, ini kalau kita mau setting dengan IP ya. Drivernya tadi grid, subnetnya berapa, IP ring-nya berapa, gateway-nya berapa gitu ya. Berarti itu kita setting manual ya. Tapi kalau mau nggak di setting pun nanti akan dinamis diisikan secara otomatis gitu. Volume juga bisa kita inspect ya. Docker, volume, inspect, inspect. Tadi kita bikin my volume ya. Apa?
Docker volume ls. Ya ada kok. Ini apa yang salah? Docker volume, oh kurang S ya. Inspect my volume. Nah, ini ada informasinya. NIM-nya my volume, drivernya lokal. Ya. Tipenya nggak ada. Kalau karena aku nggak bikin tipe. Tapi kalau kita mau bikin tipe, tipenya misalkan XT4, kalau di Linux kan XT4 ya, atau BRTFS, BRTFS berarti battery file storage ya. Mungkin itu untuk Docker ya, pengenalannya untuk kontainer ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilahkan. Saya stop share dulu. Aman ya berarti ya. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin bisa kita akhiri. Waktunya juga aman kan ya Mbak Joanne ya? Aman ya. Oke, mungkin itu apa presentasi dari saya ya untuk materi VirtualBox dan Docker ya. Ya, thank you teman-teman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Halo. Iya, halo Pak. Ya, udah selesai ya Pak Joana? Udah Pak, baru aja sebentar. Udah selesai ya? Ya, oke. Izin ya, saya akhiri ya supaya bisa direkam ya, diunggah ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya ya, Mbak Joana, Ya, Pak. Makasih, Pak. ya Esther, Febi, Mas Rijal ya, dan teman-teman yang lain ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup ya. Yuk.